Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati Ibu Dr. Ninggustini MPD MAG selaku dosen pengampu pada mata kuliah bimbingan dan konseling kelas B26 UIN Syibr Syekh Nurjati Cirebon, rekan mahasiswa maupun mahasiswi khususnya kelas B26 UIN Syibr Syekh Nurjati Cirebon, khususan wabil khusus rekan kami Ibu Supriyati dan Teteh Dini Andriani selaku anggota kelompok 2 pada mata kuliah bimbingan dan konseling rahimakumullah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta memohon ridha dan berkah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami kelompok 2 pada mata kuliah bimbingan dan konseling untuk mempresentasikan tema ke-10, yaitu program bimbingan dan konseling di era digital. Adapun kelompok 2 yang akan melaksanakan presentasi dalam kesempatan ini, yang pertama adalah saya sendiri, Hisham Asngari, dengan nomor induk mahasiswa 23811300996. Kemudian yang kedua nantinya adalah Ibu Supriyati dengan nomor induk mahasiswa 23811300997, dan yang terakhir adalah Teteh Dini Andriani dengan nomor induk mahasiswa 23811300992. Kepada Ibu Supriyati dan Teteh Dini Andriani dipersilahkan untuk melaksanakan presentasi, dan kepada segenap rekan mahasiswa maupun mahasiswi kelas B26 kami ucapkan selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasi tentang program BK di era digital. Transformasi digital membawa perubahan signifikan pada layanan bimbingan konseling di lembaga pendidikan. Digitalisasi menawarkan solusi layanan yang lebih fleksibel, efisien, dan terjangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator memberi kesempatan kepada saya. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang yang tujuan penelitian, mengidentifikasi tantangan utama dan merangkum inovasi yang berkembang dalam manajemen layanan bimbingan konseling pada era digital. Di slide yang kedua yaitu tantangan utama layanan bimbingan konseling digital. Tantangan yang pertama yaitu kesenjangan akses dan infrastruktur, disparitas dalam akses teknologi dan jaringan internet di sekolah atau siswa. Yang kedua, kompetensi digital konselor, kurangnya literasi dan kompetensi digital konselor menjadi hambatan pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, etika dan keamanan data, kekhawatiran privasi, perlindungan data pribadi, konseling, dan profesionalisme konseling online. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kendala komunikasi empatik, kesulitan membangun hubungan intrapersonal yang empatik melalui platform daring. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide selanjutnya ini
Saya akan mempresentasikan tentang inovasi solusi di era society 5.0. Cyber counseling, konseling online, merupakan salah satu inovasi layanan konseling yang berkembang pesat pada periode 2019 sampai 2023. Inovasi ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan layanan yang fleksibel, cepat, dan dapat diakses kapan saja, terutama pada saat pandemi. Akses fleksibel dan tanpa batas waktu, siswa dapat menghubungi guru bimbingan konseling melalui platform digital seperti WhatsApp, Google Meet, Zoom, atau aplikasi khusus konseling. Hal ini sangat membantu terutama bagi siswa yang merasa lebih nyaman mengungkapkan perasaan secara daring. Kemudian, keamanan dan kerahasiaan yang terjamin. Platform cyber counseling kini dilengkapi fitur enkripsi dan keamanan data sehingga percakapan lebih aman. Konselor juga dapat memberikan layanan secara bertahap, mulai dari asesmen konseling, individu, kelompok, hingga tindak lanjut. Catatan konseling dapat disimpan secara digital sehingga memudahkan proses pemantauan perkembangan siswa. Banyak siswa yang enggan berkonsultasi tatap muka namun berani bercerita melalui teks atau pesan suara. Dengan cyber counseling, maksudnya hambatan psikologi dapat diminimalisir. Pembahasan yang kedua yaitu website sekolah atau madrasah sebagai pusat pelayanan. Website sekolah tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi telah berkembang menjadi pusat layanan terpadu untuk berbagai kebutuhan warga sekolah. Misalnya dengan mempercepat penyampaian informasi, pengumuman akademik, jadwal kegiatan, layanan bimbingan konseling, hingga informasi kurikulum dapat diakses secara real time oleh siswa, guru, dan orang tua. Website dapat menyediakan fitur formulir, layanan seperti layanan konseling online, atau laporan pelanggaran, pengaduan bullying, hingga pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Semua dilakukan dengan lebih terorganisir dan terdokumentasi. Orang tua dapat memantau perkembangan putra-putrinya dari menu khusus seperti nilai kehadiran, layanan bimbingan konseling, hingga agenda sekolah. Website juga dapat terintegrasi dengan Learning Management System atau LMS, modul digital, video pembelajaran, dan bank soal yang memudahkan siswa belajar mandiri. Kemudian yang ketiga, integrasi teknologi cerdas atau artificial intelligence atau bisa sering disebut dengan AI. Perkembangan AI di era Society 5.0 membawa banyak peluang untuk meningkatkan mutu pendidikan dan layanan bimbingan konseling. Chatbot khusus konseling dapat memberikan respon cepat terhadap masalah dasar yang dialami siswa, seperti kecemasan ringan, masalah belajar,
atau konflik pertemanan. Chatbot dapat memberi saran awal sambil tetap mengarahkan siswa untuk bertemu konselor secara langsung. Algoritma mampu menganalisis data seperti nilai kehadiran dan pola belajar untuk mendeteksi siswa yang beresiko mengalami masalah akademik atau psikologis. Konselor dapat mengambil tindakan preventif lebih cepat. Siswa dapat memanfaatkan aplikasi meditasi, manajemen stres, atau perencanaan karir berbasis AI untuk meningkatkan well-being dan kemandirian mereka. AI memungkinkan layanan yang lebih personal, misalnya menyarankan materi belajar yang sesuai gaya belajar siswa, memberikan latihan tambahan, atau mengingatkan tugas penting sehingga siswa lebih termotivasi. Nah, kesimpulannya dari materi slide yang saya bahas hari ini tentang inovasi pada era Society 5.0 membawa perubahan besar pada layanan pendidikan dan bimbingan konseling dengan menekankan integrasi teknologi untuk menciptakan layanan yang lebih cepat, lebih personal, dan lebih manusiawi. Teknologi bukan menggantikan guru dan konselor, tetapi membantu mereka bekerja lebih efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan siswa masa kini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih matur nembah nuwun kepada Ibu Supriyati dan Teteh Dini Andriani yang telah melaksanakan presentasinya. Selanjutnya izinkanlah kami dari kelompok 2 pada slide ini untuk menyampaikan rekomendasi sesuai dengan mini riset yang telah kami laksanakan pada 5 jurnal yang membahas tentang tema bimbingan dan konseling di era digital. Studi kasus yang kami laksanakan terkait dengan siswa maupun siswi kami yang berada di sekolah menengah pertama atau SMP dan berada di ruang lingkup lembaga pondok pesantren, maka ada 4 rekomendasi yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, harus segera dilaksanakan pengembangan blended counseling. Dan hal ini harus memprioritaskan konseling dalam bentuk tatap muka untuk memperoleh kedekatan emosional. Dan dikarenakan cyber counseling sifatnya hanya terbatas untuk reservasi, kemudian screening pada masalah yang bersifat non-kritis, dan juga penyebaran materi bimbingan. Rekomendasi yang kedua adalah harus segera dilaksanakan peningkatan kompetensi konselor dengan cara melaksanakan pelatihan penguasaan cyber counseling yang selaras dengan etika dan batasan digital nilai-nilai syar'i lembaga pesantren. Kemudian rekomendasi yang ketiga adalah harus segera dilaksanakan pengamanan data terkontrol dengan mempertimbangkan server lokal atau internet atau kontrol akses ketat untuk menjaga sensitivitas data internal. Kemudian rekomendasi yang keempat adalah harus segera dilaksanakan optimalisasi keterlibatan wali murid ataupun wali santri dengan memanfaatkan sistem pelaporan daring untuk komunikasi yang lebih efisien antara konselor, wali kelas, dan orang tua atau wali santri. Pada slide ini sebagai penutup dari presentasi kami terkait artikel mini riset dari kelompok 2 dengan tema bimbingan dan konseling di era digital, maka izinkanlah kami kelompok 2 untuk menyampaikan kesimpulan akhir
bahwa satu, efektivitas layanan bimbingan dan konseling digital itu sangat bergantung pada kemampuan institusi untuk bersikap adaptif dan mampu serta mau mengoptimalkan inovasi secara strategis. Yang kedua, bahwa peningkatan kompetensi digital konselor dan penguatan regulasi etik adalah prasyarat akan dicapainya kualitas layanan bimbingan dan konseling digital. Dan pada slide ini, inilah daftar pustaka dari 5 jurnal yang kami jadikan sebagai bahan mini riset kelompok 2 pada mata kuliah bimbingan dan konseling. Untuk itu kepada semua rekan mahasiswa maupun mahasiswi kelas B26, bila mana ingin lebih dalam mempelajari apa yang kami sampaikan, silahkan dibuka dan dibaca artikel mini riset dari kelompok 2 selengkapnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.